Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afla Rizky Adafi Nur Fikri dengan NIM 103112400223 dari kelas IF 1204. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan serta langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas sub CLO 314 dari mata kuliah kalkulus lanjutan. Di sini kita mendapatkan dua soal. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Pada soal nomor 1 kita diberikan sebuah fungsi skalar di mana fungsi fx, y itu sama dengan x kuadrat dikurangi 3y kuadrat dan titik p itu sama dengan 1,2. Untuk soalnya sendiri kita mendapatkan soal A, hitung vektor gradien fx, y dari fungsi f. Oke, untuk mengerjakan soal bagian A, di sini kita bisa menggunakan turunan parsial. Jadi untuk turunan parsial itu kita tulis gradien segitiga gradien dari f, x itu kita bisa cari dengan f per x, f. Jadi untuk mencari turunan parsial kita membagi si fx, y itu menjadi dua bagian, sisi x dan sisi y. Untuk mencari sisi x, di sini kita tulis terlebih dahulu f per x itu kita anggap atau kita semisalkan bahwa si nilai yang mengandung variabel y merupakan sebuah konstanta. Jadi di sini kita punya nilai x kuadrat dikurangi 3y kuadrat, maka karena nilai dari 3y kuadrat itu sama dengan konstanta, kita ubah dulu menjadi x kuadrat dikurangin k, maka tinggal kita turunin hasil yang atau fungsi yang sudah kita rubah. Dari 2x kuadrat itu turunannya adalah 2x, dan untuk konstanta nilainya adalah 0. Selanjutnya untuk bagian y, seperti bagian sebelumnya, di sini kita ubah terlebih dahulu atau kita semisalkan, karena tadi apabila kita mencari yang x itu kita semisalkan yang y, ini sebaliknya kita semisalkan yang x menjadi sebuah konstanta. Di sini kita semisalkan x kuadrat itu sama dengan konstanta dikurangin 3y kurang 3y pangkat 2, yang mana menghasilkan k itu turunannya 0 dan negatif 3y kuadrat itu sama dengan 3 kali 2y, atau hasil akhirnya adalah 6y. Sehingga di sini kita bisa ini negatif, bisa sudah mendapatkan hasil, kita bisa menarik hasil bahwa gradien dari f, x, y itu sama dengan vektor gradiennya 2x, negatif 6y. Kita lanjut ke bagian yang B atau 1B. Di sini soalnya adalah tentukan nilai gradien dari fungsi f di titik P. Untuk mencari nilai gradiennya, kita tinggal substitusikan nilai dari titik P ke dalam vektor gradien yang sudah kita temukan sebelumnya. Jadi kita tulis dulu vektornya, f, x, y itu sama dengan 2x dikurangi negatif 6y. Karena di sini kita mau mencari nilai dari gradien f di titik P, maka kita ubah x dan y-nya menjadi titik P 1,2, yang mana ini sama dengan 2 kali 1, negatif 6 kali 2. Sehingga hasil akhir dari gradien f
fungsi f di titik P adalah 2, negatif 12. Oke, kita tambah sedikit untuk memperjelas. Ini adalah gradien fungsi f. Si f ini jadi nilai gradien fungsi f, si f sama dengan x kuadrat dikurangi 3y kuadrat di titik P. P adalah 2, negatif 12. Selanjutnya kita masuk ke soal yang bagian C. Di sini kita memiliki soal hitung turunan berarah dari gradien f di titik P dengan vektor u adalah vektor yang searah dengan vektor a. Untuk menyelesaikan soal ini atau untuk mencari nilai dari turunan berarahnya, kita akan mencari tahu terlebih dahulu panjang dari vektor a. Atau dengan simbol seperti ini, panjang vektor a, karena vektor a-nya itu adalah 3,4, di sini kita tulis panjang vektor a sama dengan akar kuadrat dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kita hitung 3 kuadrat itu sama dengan 9 ditambah 4 kuadrat 16. Maka hasilnya adalah akar kuadrat dari 25 atau sama dengan 5. Setelah kita mendapatkan panjangnya, kita akan mencari juga unit vektor dari vektor A ini. Untuk mencari unit vektor, kita akan menggunakan rumus A per panjang A. Yang mana A ini adalah masing-masing nilai dari vektor A. Jadi karena tadi kita sudah mendapatkan nilai panjang dari A itu sama dengan 5 dan A itu memiliki 2 anggota yaitu 3 dan 4, maka di sini unit vektornya adalah A pertama adalah 3/5, dan keduanya ialah 4/5. Kita lanjut untuk mencari turunan berarahnya. Di sini setelah kita mendapatkan unit vektor, kita bisa langsung mengkalikan dengan perkalian dot produk antara A per panjang A atau unit vektor A dengan gradien dari fungsi f di titik P. Sini kita tulis dulu A per A itu kita kalikan dengan gradien dari f di titik P, yang mana hasilnya sama dengan itu 3/5, 4/5 kita kalikan dengan hasil yang kita sudah dapatkan sebelumnya, 2 dan negatif 12. Nah, produk berarti di sini kita mendapatkan 3/5 kali 2 ditambahkan dengan 4/5 dikalikan dengan negatif 12. 3/5 dikali 2 itu hasilnya 6/5. Tambahkan dengan di sini 4/5 dikali negatif 12 itu adalah 48/5, negatif 48/5. Maka hasil akhirnya ialah negatif 42/5. Maka hasil atau nilai dari turunan berarah dari gradien f
fungsi f di titik P dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A sama 3,4 adalah negatif 42/5. Kita lanjut lagi ke soal bagian 1D. Di sini kita diberikan soal pada arah mana turunan berarah F di titik P bernilai maksimum. Berapakah nilai maksimumnya? Untuk mencari nilai maksimum itu bisa kita dapatkan dengan mencari panjang dari gradien fungsi f di titik P. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa panjang dari gradien f di titik P adalah akar kuadrat dari 2,12 berarti 2 pangkat 2 ditambahkan dengan 12 pangkat 2. Hasilnya adalah akar dari 4 ditambah 144 atau akar 148 yang jika disederhanakan menjadi 2 akar 27. Dari hasil panjang gradien f di titik P ini kita dapat menyimpulkan bahwa nilai maksimum dari vektor arah turunan berarah vektor f ini adalah 2 akar 27. Kita lanjut ke soal yang 1E. Di sini kita mendapatkan soal tentukan arah vektor unit v di mana turunan berarah dv fungsi f di titik P itu sama dengan 0. Jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Baik, untuk mencari turunan berarah dari gradien f di titik P yang sama dengan 0, di sini kita bisa mencari terlebih dahulu nilai dari gradien f dikali P di titik P dikalikan dengan V itu yang menghasilkan sama dengan 0. Jadi bisa kita tulis dulu. Sama dengan kita tulis lebih dahulu gradien tadi F di titik P dikali dengan V itu hasilnya akan sama dengan 0. Gradien F di titik P itu sama dengan 2, negatif 12 dikalikan dengan vektor V itu akan menghasilkan sama dengan 0. Di sini kita bisa tuliskan bahwa anggap vektor V ini memiliki nilai dalamnya itu X dan Y, berarti 2 kali X ditambah negatif 12 dikali Y itu hasilnya sama dengan 0. Dan nilai yang memenuhi dari persamaan ini ialah X bisa kita kalikan dengan 12 dan Y bisa kita kalikan dengan 2. Sehingga apabila kita mengisi nilai-nilai ini dengan X sama dengan 2 dan Y 12 dan Y sama dengan 2, maka di sini kita mendapatkan 24 dikurangi dengan 24 sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan bahwa vektor yang bisa membuat gradien f ini menjadi 0, kita cari turunan berarahnya. Karena tadi vektor V itu yang memenuhi adalah 12,2, maka di sini kita cari nilai dari turunan berarahnya atau panjang dari vektor V. Untuk panjang dari vektor V di sini kita mendapatkan 12 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2.
atau sama dengan 144 ditambah 4 hingga menghasilkan akar kuadrat dari 148 yang disederhanakan menjadi 2 akar 27. Lalu terakhir kita akan mencari nilai dari unit vektornya atau unit vektor dari V. Di sini kita pakai rumus yang sebelumnya, A per panjang A, atau di sini berarti V per panjang V. Nilai dari V per panjang V itu adalah 12 dan sini per 2 akar 27. Lalu untuk sisi Y di sini kita mendapatkan ini unit vektor. Di sini kita mendapatkan nilai 2 per 2 akar 27. Hasil ini bisa kita sederhanakan menjadi 1, 6, 12 dibagi 2, 6 per akar 27, 2 bagi 2, 1 per akar 27. Hingga dari sini kita bisa mendapatkan hasil turunan berarah dari gradien V, di mana itu adalah fungsi fp yang menghasilkan 0. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita diberikan sebuah fungsi f x, y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah y kuadrat. Kita langsung ke bagian A. Di sini kita mendapatkan soal hitung turunan parsial pertama fx dan fy. Kita tulis ulang. Fungsinya sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah y kuadrat. Baik, untuk mencari fungsi atau turunan parsial pertama dari fx, kita gunakan cara seperti yang di nomor 1, yaitu kita anggap semua variabel semua bagian yang memiliki variabel y sebagai sebuah konstanta. Jadi di sini kita bisa tulis ulang 3x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah y kuadrat. Karena di sini mengandung variabel y, kita anggap itu menjadi sebuah konstanta atau k. Lalu kita cari turunan dari hasil atau fungsi yang telah kita ubah. Turunan dari x pangkat 3 itu adalah 3x pangkat 2 dikurangi 3x turunannya ialah 3. Karena konstanta diturunkan jadi 0, maka turunan parsial pertama dari fx ialah 3x kuadrat dikurangi 3. Sedangkan untuk bagian fy, di sini kita bisa menganggap semua bagian yang memiliki variabel x itu sebagai sebuah konstanta. Maka kita anggap x pangkat 3 dikurangi 3x sebagai sebuah konstanta ditambah y kuadrat, dan kita cari turunannya, maka akan menghasilkan nilai 2y. Dari sini kita mengetahui bahwa hasil nilai turunan pertama dari fx adalah 3x kuadrat dikurangi 3, sedangkan untuk fy adalah 2y. Sekarang kita lanjut ke soal yang B. 2b di sini kita mendapatkan soal tentukan titik-titik stasioner dari fungsi fx, y. Oke, jadi fungsi titik stasioner ini adalah fungsi yang dimana menyebabkan titik parsial pertamanya menghasilkan nilai 0. Atau apabila kita tulis di sini f x-nya atau x di 3x kuadrat dikurangi 3 itu akan menghasilkan 0. Jadi kita akan mencari nilai x yang memenuhi untuk si turunan parsial pertama dari fx ini bernilai 0. Maka kita bisa tulis x itu 3x kuadrat itu sama dengan 3, karena x kuadrat itu sama dengan 3
per 3. Dan nilai dari X itu sama dengan akar dari 3 per 3 itu 1, yang mana X itu sama dengan 1, sehingga nilai X itu adalah sama dengan 1 untuk memenuhi titik stasioner dari fungsi fx. Selanjutnya kita cari nilai fy-nya. Di sini kita mendapatkan 2y sama dengan 0, berarti ini nilai dari y yang memenuhi 2y sama dengan 0 adalah 0 itu sendiri, sehingga y sama dengan 0. Dari sini kita sudah menemukan titik-titik stasionernya, di mana titik stasioner yang pertama atau x-nya itu sama dengan 1 dan y-nya sama dengan 0. Namun kita kembali lagi ke yang sebelumnya, di sini ada kemungkinan lain untuk titik stasioner bagian x, karena x kuadrat akan selalu menghasilkan nilai positif, sehingga di sini kita juga bisa menggunakan nilai x. Nah, x itu sama dengan negatif 1. Karena 3 dikali negatif 1 kuadrat itu hasilnya sama dengan 3 kali 1 kuadrat. Baik. Oke, kita sekarang lanjut ke bagian C. Di sini kita diberikan soal hitung turunan parsial kedua dari fxx, fyy, dan fxy. Untuk mencari nilai dari turunan parsial kedua ini, kita mulai dari fxx. Kita akan tulis dulu hasil dari turunan pertama fx, yaitu adalah 3x kuadrat dikurangi 3. Di sini kita akan turunkan kembali dengan dx, atau kita turunkan lagi dengan yang cara mencari x, turunan parsial x, yaitu dengan menganggap semua variabel yang memiliki nilai y sama dengan konstanta. Tapi karena di sini tidak ada variabel yang memiliki memiliki variabel y, maka kita hanya tinggal menurunkan dari fx di turunan yang pertama. Jadi 3x kuadrat kita turunkan menjadi 6x, dan negatif 3 kita turunkan itu menjadi 0, atau jadi positif ditambah 0. Jadi nilai turunan parsial kedua dari fxx adalah 6x. Selanjutnya kita cari turunan parsial kedua dari fyy. Di sini kita sama seperti sebelumnya, kita tulis dulu hasil turunan yang pertama dan kita turunkan lagi, karena di sini kita turunkan terhadap y lagi, maka menggunakan cara yang sama seperti menurunkan turunan parsial yang pertama. Karena tidak ada x, di sini kita langsung turunkan 2y, maka kita mendapatkan nilai 2. Terakhir kita cari turunan kedua dari fxy-nya. Di sini agak sedikit berbeda dengan sebelumnya, karena kita akan tuliskan terlebih dahulu nilai dari turunan parsial pertama fx, yaitu 3x kuadrat dikurangi 3. Lalu setelah itu kita akan cari atau turunkan berdasarkan yang y, yaitu mengubah setiap nilai yang memiliki variabel x menjadi sebuah konstanta. Karena di sini tidak ada, semua nilai itu memiliki nilai variabel x, yaitu 3x kuadrat, maka kita tulis k dikurangi 3, dan turunan dari konstanta dikurangi 3, yang mana 3 juga merupakan konstanta, menghasilkan nilai 0. Jadi turunan fx y-nya sama dengan 0. Dari sini kita sudah menemukan nilai turunan parsial kedua dari fxx, yaitu sama dengan 6x, nilai turunan kedua fyy sama dengan 2, dan nilai turunan kedua dari parsial kedua dari fxy sama dengan 0.
Selanjutnya kita akan menjalankan uji stasioner, atau di bagian D ini kita akan menjalankan uji titik stasioner untuk menentukan apakah titik stasioner ini merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau sebuah titik plana. Untuk melakukan uji stasioner ini kita akan menggunakan cara tes determinan Hessian atau tes turunan kedua. Untuk tes turunan kedua ini, kedua ini memiliki rumus, yaitu F turunan kedua Fxx dikalikan dengan turunan kedua Fyy dan dikurangi dengan turunan kedua Fxy yang dipangkat 2. Oke. Sekarang kita akan mencoba uji setiap nilai stationary yang telah kita dapatkan sebelumnya menggunakan rumus dari tes turunan kedua ini. Pertama kita menggunakan titik stationary 1,0. Kita dapatkan titik stationary dari bagian B 1, dan nanti satu lagi adalah X nya sama dengan negatif 1. Dengan menggunakan titik stationary 1,0, di sini kita mendapatkan nilai Fxx nya itu sama dengan 6 dikali 1, dan dengan hasil itu 6, dan Fyy atau turunan kedua, parsial kedua dari Fyy, karena di sini bernilai konstan maka hasilnya sama dengan 2, dan nilai turunan parsial kedua dari Fxy konstan juga bernilai 0. Sehingga untuk titik 1,0 kita mendapatkan nilai Fxx dikalikan dengan Fyy dikurangi Fxy itu sama dengan 6 dikalikan 2 dikurangi dengan 0, 12, atau kita mendapatkan hasil sama dengan 12. Menurut tes ini, apabila nilai ujinya itu di atas sama dengan 0, kita sebut saja ini D. Apabila nilai uji D itu di atas sama dengan 0, atau karena ini 12 itu di atas sama dengan 0, maka nilai ini merupakan titik ini merupakan minimum lokal. Lalu selanjutnya untuk titik stasioner yang kedua kita menggunakan nilai negatif 1,0. Di sini kita mendapatkan Fxx atau turunan parsial kedua dari Fxx nya itu adalah 6 dikali negatif 1 menghasilkan nilai negatif 6. Fy sama dengan 2 dan Fxy nya itu sama dengan 0. Nilai tes turunan keduanya atau Fxx dikalikan dengan Fyy dikurangi Fxy itu sama dengan negatif 6 dikalikan dengan 2 dikurangi dengan 0. Hasilnya sama dengan negatif 12. Sesuai dengan hasil dari ini, atau D di bawah sama dengan 0, hasilnya 0, maka titik ini merupakan titik plana. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir atau nomor 2A. Di sini kita mendapatkan soal jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Pada nomor sebelumnya atau pada bagian D, kita mendapatkan satu buah titik minimum lokal, yaitu pada titik 1,0. Maka di sini kita bisa menjalankan uji apakah titik ini merupakan sebuah titik minimum global atau bukan.
Caranya ialah kita melihat apakah fungsi fx yang awal ialah fungsi fx, y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x tambah y kuadrat, itu ketika x yang menuju negatif tak hingga, apakah nilai dari f-nya itu juga merupakan atau menuju tak hingga. Kita tulis dulu f x, y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah y kuadrat dengan mengubah x menjadi negatif tak hingga, y sama dengan negatif tak hingga pangkat 3 dikurangi 3 kali tak hingga ditambah y kuadrat. Negatif tak hingga pangkat 3 itu menghasilkan nilai negatif tak hingga dikurangi 3 dikali tak hingga itu hasilnya sama dengan negatif tak hingga, hasilnya sama dengan positif tak hingga ditambah y kuadrat. Nah, pada kasus ini karena negatif tak hingga yang depan itu merupakan nilai yang lebih kuat karena memiliki pangkatnya sama dengan 3 pada awalnya, maka nilai hasil akhir dari negatif tak hingga ditambah tak hingga ini sama dengan negatif tak hingga. Dan tak hingga ditambah berapapun itu akan menghasilkan tak hingga. Sehingga hasil dari negatif tak hingga ditambah tak hingga ditambah y kuadrat itu sama dengan negatif tak hingga. Dengan berdasarkan hasil perhitungan ini, kita dapat menyimpulkan karena nilai dari f ketika x yang menuju tak hingga itu sama dengan negatif tak hingga, maka di sini dapat disimpulkan bahwa nilai atau fungsi fxy sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x tambah y kuadrat itu tidak memiliki nilai minimum global ataupun nilai minimumnya akan terus berkurang. Ini ketika minimum global. Oke. Baik, jadi sekian adalah proses penyelesaian serta penjelasan dari tugas subcalo 314. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.